Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Hatimah akan menjelaskan materi-materi yang menjadi tugas ulangan akhir semester, yaitu aplikasi turunan terbagi, nilai ekstrim, maksimal dan minimum, titik kritis, kecekungan dan kemonotonan, ekstrem lokal dan global, gambar grafik dengan kalkulus. Saya Ummul Hatimah telah memahami materi aplikasi turunan yang akan kita temukan pertama, yaitu nilai ekstrim. Jadi nilai ekstrim ini adalah nilai yang terdiri dari ekstrim maksimum dan ekstrim minimum. Pada fungsi tempat terjadinya nilai ekstrim tersebut adalah titik kritis. Langkah-langkah untuk menentukan titik kritis adalah: pertama, tentukan titik ujung selang interval A, B yang titik ujungnya memuat nilai ekstrim. Kedua, menentukan titik singular yang ditandai dengan bentuk grafik yang memiliki sudut tajam di dalamnya, yang nilai ekstrimnya ditentukan oleh tinggi rendahnya grafik F. Ketiga, titik stasioner. Jika C sebuah titik tempat F aksen X sama dengan 0 ketika grafiknya mendatar dan ditandai adanya garis singgung yang mendatar. Biasanya nilai-nilai ekstrim terjadi pada titik stasioner. Dari penjelasan di atas, kita akan menemukan konsep kemonotonan dan kecekungan yang harus dipahami. Pada kemonotonan yang menggunakan turunan, pertama kita harus memahami konsep jika F aksen X lebih besar 0, maka garis singgung menaik ke kanan, yang berarti grafik F naik. Jika berarti grafik F menurun untuk selang tertentu A, B. Pada konsep kecekungan menggunakan turunan kedua, yang harus kita pahami bahwa jika F aksen X sama lebih besar 0, maka grafik F cekung ke atas. Jika Fx lebih kecil 0, maka grafik F cekung ke bawah. Terkait dengan nilai maksimum dan minimum, terdapat istilah nilai lokal dan global. Nilai lokal sendiri terbagi atas nilai maksimum lokal ketika turunan pertama F aksen C mengalami perubahan dari plus menjadi minus dan puncaknya berada pada nilai tertinggi dan terdapat titik stasioner, maka grafik naik dan minimum lokal ketika turunan pertama F aksen C mengalami perubahan dari minus menjadi positif, nilainya berada pada titik paling rendah. Sedangkan nilai global sendiri terdiri atas nilai maksimum global yang perubahannya sama dengan maksimum lokal, namun puncaknya lebih tinggi dan terdapat pada titik singular. Selain itu, ada juga nilai maksimumnya sama dengan minimum lokal, namun titiknya lebih rendah daripada minimum lokal. Nah, setelah kita memahami penjelasan di atas, muncullah metode penggambaran grafik fungsi menggunakan kalkulus. Adapun langkah-langkah yang bisa saya sampaikan: pertama, melakukan analisis prakalkulus berupa pemeriksaan daerah asal dan daerah hasil fungsi, melakukan uji kesisterisan terhadap sumbu Y terhadap pusat 0, 0, dan ketika tidak simetris, mencari titik potong terhadap sumbu X dan Y. Langkah kedua, analisis kalkulus dengan menentukan titik kritis dan kemonotonan menggunakan fungsi turunan pertama. Melakukan uji terhadap titik kritis F aksen X sama dengan 0 dengan cara mencari nilai ekstrim lokal dan global, kemudian menentukan titik belok dan kecekungan menggunakan fungsi turunan kedua, dan juga menentukan asimptotnya. Langkah ketiga yaitu menggambar titik-titik yang dihasilkan dari langkah pertama dan kedua. Selanjutnya, langkah keempat, membuat sketsa grafik dengan menghubungkan titik yang dua. Adapun contohnya yaitu
seperti yang ada di gambar ini. Bagi yang A, menentukan titik kritis maksimum dan minimum dengan menggunakan titik ujung, titik senior, dan titik singular. Lanjut, yaitu integral terbagi, yaitu pendahuluan luas, jumlah Riemann, definisi integral, tentu luas daerah di bawah kurva. Pendahuluan luas, setiap bidang memiliki luasan sendiri seperti persegi panjang, segitiga, dan bahkan untuk segi polinomial. Walaupun kita tidak bisa langsung mendapatkan rumus luasnya, segi polinomial bisa kita hitung luasnya dengan cara membagi bidangnya sehingga membentuk bidang yang kita kenali. Itu artinya bidang yang memiliki sisi lurus luasnya bisa dihitung. Beda lagi dengan mencari luas untuk bidang atau daerah yang melengkung seperti kurva. Begitupun dengan lingkaran, walaupun lingkaran tersebut sudah kita ketahui luasnya pada daerah melengkung seperti kurva, kita bisa lakukan perhitungan dengan melakukan pendekatan atau aproksimasi yang menggunakan bantuan bidang-bidang yang kita kenali seperti menggambar 10, 20, 100 bahkan hingga n sebanyak mungkin. Persegi panjang sehingga mendekati bentuk luas kurva yang menghasilkan poligon luar atau menghasilkan poligon dalam. Untuk memudahkan kita dalam menghitung luasan persegi di dalam kurva, kita bisa menggunakan aturan sigma NI sama dengan 1 Fx delta X Fx. Panjang persegi pada sejajar dengan sumbu Y dan delta X sama dengan alas persegi dengan selisih nilai X0 dikurang X1 yang ditandai dengan adanya jarak subselang setiap titik partisi. Sigma juga akan digunakan dalam menghitung jumlah Riemann. Bisa kita membayangkan sebuah dari dengan interval AB. Kemudian kita tentukan titik-titik partisinya yang memungkinkan adanya jarak antara titik-titik partisi yang disebut dengan subselang. Setiap panjang satu subselang kita isikan dengan sembarang X sebagai titik sampel jarak subselang dan panjang partikel yang akan dibentuk suatu persegi panjang dengan n persegi panjang. Tidak selamanya kurva berada di atas sumbu X, kadang-kalanya berada di bawah sumbu X. Yang berarti jika kita menghitung jumlah Riemann-nya, ada tanda minus. Jumlah Riemann terdiri dari jumlah Riemann kanan. Menghitung luas menurut poligon dalam sebagai potongannya adalah semua sisi kiri pada bidang persegi panjang yang terdapat pada daerah luas kurva. Ada juga jumlah Riemann kiri. Menghitung luas menurut poligon luar sebagai potongannya adalah semua sisi kanan bidang persegi panjang. Sehingga kita dapatkan definisi integral. Misalnya, sepanjang interval AB terdapat subselang yang terpanjang, maka itu disebut sebagai yang dinotasi sebagai F. Kemudian jika F lebih besar F menuju 0, maka berlaku limit di dalamnya, sehingga kita bisa katakan bahwa suatu fungsi terdefinisikan pada interval AB. Jika limit menuju 0 ada ketika fungsi terintegrasikan terinterval AB. Lebih lanjut, integral BA fx dx yang disebut sebagai integral tentu, maka diperoleh integral AB fx dx sama dengan limit menuju 0 sigma n sama dengan 1 f xi delta xi. Adapun contohnya yaitu
Sigma N sama dengan 1 FXI delta XI. Fx sama dengan X kurang 1 dengan F 3 lebih kecil 375 lebih kecil 4 dikali 25 4,25 lebih kecil 5,5 lebih kecil 6 lebih kecil 7 X1 sama dengan 3. Maka hasilnya yaitu hasil dari soal tersebut yaitu 1,5 ditambah 1,5 ditambah 4,68 ditambah 7,5 ditambah 5,67 hasilnya yaitu 20,85. Itulah pemaparan materi yang dijadikan sebagai tugas ulangan akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.